Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa tekan tombol like biar Mimin tambah semangat uploadnya. Terima kasih. Bab 2041 sampai bab 2045. Di hadapan uang, kasih sayang dan keimanan keluarga sudah tidak layak lagi disebutkan. Meski Ryan yang tertembak mati dengan hormat disebut Godfather, namun Godfather ini lebih mirip gambaran mafia di film The Godfather, maknanya bagi semua orang lebih seperti sesepuh yang sangat berwibawa. Oleh karena itu, membunuh Ryan hanya bisa dianggap sebagai pengkhianatan, bukan pengkhianatan terhadap iman. Namun, menangkap pendeta gereja adalah soal lain. Para pendeta ini adalah pendeta dan mewakili iman mereka. Namun, untuk mencegah para pendeta keluar untuk memanggil polisi, mereka bahkan mengendalikan semua pendeta. Ini sama saja dengan penghakiman menyeluruh atas keyakinan mereka. Di saat yang sama, sekelompok anak muda sudah mulai bersiap menghadapi lokasi syuting dan jenazah Ryan. Untungnya, semua orang adalah kerabat mafia dan sudah terbiasa melakukan hal semacam ini, sehingga ada yang segera merumuskan rencana yang sempurna. Pertama, mereka harus membersihkan tubuh Ryan, serta seluruh darah dan jaringan otak di tempat kejadian. Kedua, mereka harus menggunakan asam kuat untuk membersihkan area yang berceceran darah, dan pada saat yang sama menggunakan asam kuat untuk membersihkannya, menghancurkan sidik jari dan wajah Ryan. Kemudian, seseorang harus mencabut semua gigi Ryan. Karena ada yang bilang Ryan punya gigi palsu yang dibuat khusus di dokter gigi. Jadi dia pasti meninggalkan catatan gigi lengkap di dokter gigi tersebut. Rekam gigi sebenarnya seperti sidik jari, gigi setiap orang itu unik. Dalam bidang forensik juga menjadi kunci untuk memverifikasi ciri-ciri identitas. Hasil terbaik dari masalah ini adalah setelah jenazah dikuburkan, ia tidak akan pernah ditemukan. Tapi tidak masalah jika dia benar-benar ditemukan, semua elemen telah dihancurkan, bahkan jika dia ditemukan, akan sulit untuk memastikan identitasnya. Dengan cara ini, rahasianya bisa disembunyikan dengan baik. Oleh karena itu, setelah melakukan hal tersebut, mereka tetap harus mempertimbangkan matang-matang di mana akan menguburkan jenazah. Semua anggota geng tahu bahwa membunuh itu mudah, tapi mengubur mayat adalah seni yang sesungguhnya. Sebab, seberapa baik jenazah dikuburkan secara langsung menentukan apakah perkara tersebut akan terungkap. Jika tidak menguburnya dengan baik, jenazahnya bisa saja terekspos setelah hujan berlalu. Kalaupun terkubur dengan baik, jika dalam beberapa tahun ada banyak pekerjaan konstruksi atau ada yang ditemukan, meski hanya tinggal seonggok tulang saja, tetap akan menjadi kasus pidana dan diselidiki. Oleh karena itu, semua orang khawatir tentang bagaimana cara menguburkan jenazah untuk sementara waktu. Tepat ketika semua orang bingung, seorang pria parubaya berdiri dan berseru, "Ibuku meninggal karena sakit dan baru saja dikuburkan kemarin. Tanah di kuburan itu sendiri baru ditimbun. Jika Ryan ditempatkan di peti mati ibuku, kemudian isi kembali tanahnya dan kembalikan ke keadaan semula, yang pasti tidak akan menimbulkan kecurigaan siapapun." Mata semua orang berbinar, dan kemudian terdengar sorakan. Seseorang mengacungkan jempol, "Kamu benar-benar jenius." Semua orang mengira metode ini brilian, tetapi orang yang mengemukakan gagasan tersebut berkata, "Semuanya. Kalian juga tahu bahwa hal semacam ini sangat tidak menghormati ibu saya yang sudah meninggal. Jadi saya harap semua orang dapat mempertimbangkan hal ini dan memberikan kompensasi spiritual." Mendengar ini intinya, dia buru-buru menjelaskan, "Jangan khawatir, semuanya, saya tidak akan seagresif Ryan, saya hanya perlu setiap keluarga memberi saya $500. $500? Tidak banyak." Setelah semua orang mengumpulkan pemikirannya, mereka langsung setuju. Maka, ayah baptis tua Ryan akhirnya menemukan tujuan akhirnya. Ketika ribuan anggota keluarga dari kelompok Italia benar-benar mengendalikan situasi di gereja, jenazah Qiao Feiyu telah dibawa kembali ke Seattle dari laut dengan pesawat amfibi.
Saat pesawat kembali ke Seattle, Kiao Fei-yun masih sedikit bingung. Kakaknya sudah meninggal dan 4,1 miliar dolar AS akan segera hilang. Yang paling dia takuti saat ini adalah dia tidak bisa menutupi masalah tersebut. Jika masalah ini benar-benar tidak dapat diredam, saya khawatir saya tidak punya pilihan selain menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Jika tidak, para VIP yang telah banyak melakukan transaksi kotor dengan saya pasti tidak akan membiarkan saya pergi. Oleh karena itu, meski 4,1 miliar membuatnya kesakitan, jika uang ini benar-benar bisa membungkam seluruh anggota keluarganya, maka dia tidak akan cemberut. Lebih dari 1 jam kemudian, jenazah tiba di Seattle. Kiao Fei-yun takut orang tuanya tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu, sehingga dia tidak berani memulangkan jenazahnya, malah dia mengirimkannya ke rumah duka terlebih dahulu. Kemudian, dia pergi ke rumah duka secara langsung untuk menemui saudaranya untuk terakhir kalinya. Atas kematian Kiao Fei-yun merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Ia merasa telah membawa adiknya ke dalam lingkarannya, namun gagal melindunginya dengan baik, dan pada akhirnya ia kehilangan nyawanya karena keterlibatannya dalam lingkaran tersebut. Saat dia melihat tubuh Kiao Fei-yun di rumah duka, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan menangis keras sambil memegang Kiao Fei-yun. Petugas koroner yang diundang oleh Kiao Fei-yun dengan cepat melangkah maju untuk menariknya dan berkata, "Tuan Kiao, tolong kendalikan emosi Anda dan jangan terlalu sedih. Selain itu, sebaiknya Anda tidak menyentuh tubuh tuan muda ketiga. Saya akan mencoba yang terbaik adalah menemukannya. Mari kita lihat apakah ada petunjuk yang berguna." Kiao Fei-yun kemudian melepaskan tubuh saudaranya, mundur selangkah, menyeka air matanya, dan tersedak, "Kamu harus memeriksanya untukku. Jangan lepaskan petunjuk apapun." "Baiklah, Tuan Kiao," petugas pemeriksa mayat dengan cepat dan penuh hormat menyetujui. Kemudian dilakukan pekerjaan otopsi yang sangat rinci. Penyebab kematian Kiao Fei-yun adalah syok akibat luka tembak di jantung dan kehilangan banyak darah. Berdasarkan kondisi setiap luka dan perubahan halus pada tubuh di dekat luka, dokter forensik menyimpulkan urutan penembakan Kiao Fei-yun. Jadi, dia berkata kepada Kiao Fei-yun, "Tuan muda, menurut analisis saya, tuan muda ketiga seharusnya ditembak di kaki kanan terlebih dahulu, lalu kaki kiri dan bagian pribadinya, luka tembak di jantung, sebagai luka yang fatal, tentu saja yang terakhir." Kiao Fei-yun bertanya kepadanya, "Mengapa kaki kanannya ditembak terlebih dahulu?" Dokter forensik menjawab, "Karena ketika tuan muda ketiga ditembak di kaki kanan, otot-ototnya relatif kendur. Pada awalnya sekilas nampaknya ia belum siap untuk dipukul secara langsung. Namun kaki kirinya tertembak, saat pistol ditembakkan, otot-ototnya jelas lebih tegang dibandingkan otot kaki kanan. Terlihat sebelum kaki kiri ditembak, dia sudah bersiap. Terlihat kaki kanannya tertembak di depan dan kaki kiri tertembak di belakang. Selanjutnya, kecuali keningnya, dia tertembak." Pria itu memiliki tulisan yang terukir di tubuhnya. Miliknya wajahnya terluka, dan 8 gigi hilang. Awalnya berspekulasi bahwa mereka dirobohkan oleh pihak lain dengan tangan kosong. Pada titik ini, dokter forensik berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Tuan muda, di saya pendapat, tuan muda ketiga tersingkir selama hidupnya. Pada saat terakhir, dia pasti telah disiksa secara tidak manusiawi oleh pihak lain, dan pihak lain pasti ingin mendapatkan beberapa informasi darinya." Ketika Kiao Fei-yun mendengar ini, hatinya tiba-tiba menegang, karena berita itu datang terlalu tiba-tiba, dan pihak Italia menipunya dengan sangat keras sehingga dia tidak bisa memikirkan masalahnya secara komprehensif. Setelah diingatkan oleh dokter forensik, dia sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Jika saudaranya telah memberitahu pihak lain informasinya sebelum kematiannya, apakah pihak lain akan mengincarnya selanjutnya? Lagi pula, pria ini begitu kejam hingga dia membunuh saudaranya dan seluruh kapal manusia, dan membuat lebih dari 800 anggota kelompok Italia menghilang tanpa jejak. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kekuatan lawan jauh lebih unggul dari sendiri. Jika pihak lain menemukan saya khawatir saya tidak akan bisa menolaknya sama sekali.
Terlebih lagi, karena pihak lain telah membunuh begitu banyak orang, tidak ada alasan untuk berhenti sepenuhnya setelah membunuh orang-orang ini. Sebagai dalang di balik layar, dia pasti akan masuk dalam daftar pembunuhan pihak lain berikutnya. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan berpikir Anda perlu menghubungi VIP nomor 1 Anda untuk meminta bantuan. Namun, saat dia mengangkat telepon, dia langsung menyerah. Karena dia menyadari bahwa jika VIP nomor 1 mengetahui bahwa dia tidak dapat lagi mengendalikan situasi, dia belum tentu memilih untuk membantunya, dan mungkin akan memilih untuk membunuhnya terlebih dahulu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi, dia memutuskan untuk menutup-nutupi masalah ini, apapun yang terjadi, dan tidak membiarkan orang-orang VIP mengetahuinya. Tepat ketika dia hendak meletakkan teleponnya, tiba-tiba telepon berdering. Apa yang ditampilkan di layar adalah tulisan, VIP 001. Dia sangat gugup dan dengan cepat menekan tombol jawab, berpura-pura tenang dan dengan hormat bertanya, "Tuan Fei, apa perintah Anda?" Di ujung lain telepon, seorang pemuda berusia 20-an bertanya dengan suara, "Fei Yun, apakah barang yang saya pesan sudah mulai dikirim?" Orang ini adalah tuan muda yang paling disukai dari keluarga Fei, Fei Haoyang. Fei Haoyang adalah cucu tertua dari paman Fei Kexin, Fei Sanhai, seumuran dengan Qiao Fei Yun, dan mereka berdua berusia 27 tahun ini. Meskipun Fei Haoyang beberapa tahun lebih tua dari Fei Kexin, dia adalah sepupu Fei Kexin ayahnya. Fei Suebin adalah sepupu tertua Fei Kexin. Fei Haoyang muda adalah seorang playboy yang sangat jahat dan kejam. Meski rupanya ia bekerja di yayasan investasi keluarga Fei, nyatanya itu hanya pekerjaan sementara. Sebagian besar waktu dan tenaganya dihabiskan untuk berburu hal-hal baru dan seru. Ketika Fei Haoyang masih remaja, ia dikirim ke sekolah swasta terbaik oleh keluarganya, yang menghasilkan banyak anak dari keluarga kaya dengan keluarga yang sangat beruntung. Beberapa anak dari keluarga kaya berkumpul untuk belajar bagaimana menghasilkan uang dan bagaimana mencapai karir mereka sendiri. Namun ada juga beberapa anak dari keluarga kaya yang berkumpul bersama untuk memikirkan bagaimana menemukan kesenangan dan kegembiraan. Fei Haoyang adalah yang terakhir. Sejak remaja, dia telah melakukan hampir semua kejahatan, dan hatinya menjadi semakin kacau, dan lambat laun dia mengembangkan hobi pertumpahan darah yang mengerikan, terutama sadisme. Namun pada saat itu, Fei Haoyang tidak memiliki banyak saluran atau kemampuan pribadi. Ketika ia sesekali membunuh seseorang dan membutuhkan bantuan dari keluarganya untuk menyeka pantatnya, mau tidak mau ia akan dimarahi oleh keluarganya, sehingga ia relatif terkendali. Untungnya, di antara teman-teman sekelasnya, ada Qiao Fei Yun yang cerdas dan berani. Untuk lebih dekat dengan Fei Haoyang, setelah dia menyadari hobi khusus Fei Haoyang, dia segera menyesuaikan saluran outlet yang sempurna untuk Fei Haoyang. Di masa lalu, Fei Haoyang harus memilih mangsanya sendiri, menipu mangsanya sendiri, dan setelah pembunuhan, dia harus menemukan cara untuk membuang mayatnya. Namun, Qiao Fei Yun mengambil inisiatif untuk membantunya menyelesaikan semua masalahnya. Qiao Fei Yun secara khusus akan mencari mangsa dalam jumlah besar untuk dipilihnya. Selama Fei Haoyang memilih salah satu dari mereka, dia bisa segera mendapatkan orang tersebut. Setelah beberapa kali, Fei Haoyang menjadi pelanggan VIP pertamanya, dengan nomor internal VIP 001. Setelah itu, Qiao Fei Yun secara bertahap menarik banyak anak kaya dengan mentalitas yang menyimpang seperti Fei Haoyang, dan dia memiliki lebih banyak pelanggan. Dan rantai industrinya yang tidak bermoral secara bertahap membaik dan meluas. Dia menciptakan tempat khusus untuk orang-orang seperti Fei Haoyang, yang tidak hanya memungkinkan orang-orang ini melampiaskan hasrat hewani mereka dengan ketenangan pikiran, tetapi juga menyelesaikan semua kekhawatiran mereka dan menangani mayat serta barang bukti dengan mulus. Melayani selera buruk orang-orang kaya bukanlah hal yang aneh di dunia ini. Di beberapa negara Afrika, selalu ada bisnis legal yang membayar untuk berburu dan membunuh hewan liar langka,
Orang-orang kaya di Eropa dan Amerika yang suka berburu pergi ke Afrika untuk berburu hanya untuk memuaskan hobi berburu mereka. Seekor singa berharga $20.000, seekor gajah $30.000, dan seekor badak $50.000. Perusahaan perantara di Afrika telah lama dengan jelas menandai harga hewan langka ini untuk diambil dan dinikmati oleh orang kaya. Kebiasaan buruk beberapa orang kaya telah mencapai batas tertinggi di sini, tetapi ada beberapa orang kaya yang batasnya jauh lebih tinggi dari ini. Hobi mereka jauh lebih kejam dibandingkan berburu binatang langka. Bagi mereka, mereka bersedia meningkat 10 kali lipat, 20 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat dengan dasar $50.000 AS. Tetapi mangsanya harus diubah dari badak menjadi manusia yang hidup. Selain itu, mereka lebih bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa mereka tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sederhananya, yang mereka inginkan adalah mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya dan melakukan hal-hal paling beracun tanpa harus menanggung konsekuensi apapun. Keahlian terbaik Qiao Fei Yun adalah memenuhi semua kebutuhan mereka. Pada saat ini, Qiao Fei Yun mendengar Fei Haoyang bertanya tentang situasi barang tersebut, dan segera menyadari bahwa barang yang dia bicarakan adalah gadis muda bernama Li Xiaofen di antara gadis-gadis yang dijemput oleh saudara ketiganya Qiao Fei Yu dari laut tadi malam. Fei Haoyang jatuh cinta pada Li Xiaofen pada pandangan pertama di antara kumpulan informasi yang dia kirimkan beberapa hari yang lalu, jadi dia bersedia membayar sejumlah besar uang untuk membelinya dari Qiao Fei Yun. Dalam keadaan normal, Fei Haoyang pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan terlebih dahulu. Lagi pula yang ia berikan adalah sebuah layanan, dan wajar jika pelanggan membayar untuk layanan tersebut. Namun, beberapa waktu lalu, Fei Haoyang sungguh luar biasa. Kakeknya Fei Sanhai yang telah menjadi pangeran selama puluhan tahun akhirnya membunuh kakek buyutnya dan berhasil naik tahta. Ini juga berarti ayah Fei Haoyang telah menjadi putra mahkota baru keluarga Fei. Dan Fei Haoyang, dalam perjalanan menjadi kepala keluarga Fei, juga naik satu level, dan hanya selangkah lagi untuk menjadi putra mahkota keluarga Fei. Qiao Fei Yun juga sangat pintar untuk melayani Fei Haoyang. Ketika Fei Haoyang memilih Li Xiaofen, dia segera menawarkan untuk memberikan Li Xiaofen kepadanya dan memintanya untuk menunggu di New York. Setelah menerima barang, dia akan segera mengaturnya pengiriman door-to-door. Fei Haoyang secara alami menerima kesalehan Qiao Fei Yun, dan dia telah menunggu sepanjang malam, dan dia benar-benar tidak sabar. Sekarang dia meneleponnya hanya untuk menanyakan kapan dia bisa mengirim orang itu ke New York. Qiao Fei Yun sangat gugup saat ini. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tidak tahu apakah harus memberitahu Fei Haoyang semua ini dengan jujur dan mencari bantuan dari keluarga Fei, atau untuk menutupi masalah ini untuk saat ini dan tidak membiarkan pelanggan manapun, termasuk Fei Haoyang, tahu tentang hal itu. Alasan utama mengapa dia ingin mencari bantuan adalah karena Qiao Fei Yun khawatir dia tidak bisa menangani pembunuh saudaranya. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia meminta bantuan hari ini, para VIP teratas termasuk Fei Haoyang pasti akan membantunya sekali karena mereka takut masalah tersebut akan terungkap. Tetapi setelah kejadian ini, mereka pasti akan menarik garis yang jelas dengannya, jaga jarak. Bahkan mungkin saja setelah pusat perhatian dari kejadian ini berlalu, dia akan bunuh diri untuk membungkamnya. Oleh karena itu, Qiao Fei Yun memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang masalah ini untuk saat ini. Dia hanya akan menangani sendiri pemakaman saudaranya, dan kemudian mencari tempat untuk bersembunyi untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika dia bisa melewatinya dengan selamat, dia bisa kembali kapan saja. Jika tangan hitam misterius itu benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya, belum terlambat untuk meminta bantuan para VIP top ini. Setelah mengambil keputusan, dia segera berkata kepada Fei Haoyang, "Tuan Fei, gadis Tionghoa yang Anda pilih mengalami kecelakaan saat mengambil barang tadi malam. Tanpa diduga, dia mengalami reaksi alergi yang parah terhadap obat penenang. Dia dibawa pergi. He sudah menderita syok anafilaksis dalam perjalanan. Orang-orang saya memberikan pertolongan pertama,
tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menyelamatkannya. Fei Haoyang berkata dengan kaget, "Apa yang terjadi? Mati?" "Iya," kata Qiao Fei Yun buru-buru, "saya benar-benar minta maaf, Tuan Fei. Ini semua salah saya karena tidak mengatur ini dengan baik. Beri saya waktu lagi dan saya akan menemukan yang lebih baik untuk Anda." Fei Haoyang tidak ragu karena dia tahu bahwa Qiao Fei Yun selalu mengikuti jejaknya sendiri. Sekarang dia telah membiarkan dirinya mengambil barang, dia pasti tidak akan memberikan barang tersebut kepada orang lain. Pasti ada kecelakaan dengan barang tersebut. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dengan marah. "Sejujurnya, saya sangat menyukai gadis itu. Saya melihat fotonya diam-diam di foto di toko serba ada, dia sangat cantik dan murni. Eropa dan Amerika belum pernah melihat produk yang segar dan bagus seperti itu, untuk waktu yang lama." Sambil melihat tubuh saudaranya yang sangat menyedihkan, Qiao Fei Yun hanya bisa berkata dengan senyum maaf kepada Fei Haoyang, "Oh, Tuan Fei, Anda mulai menyukai hal ini akhir-akhir ini. Saya pikir Anda menyukai jenis yang bertubuh top dan terkemuka. Sosok yang terbaik, di mana kuda laut yang seksi dan seksi?" Fei Haoyang menghela nafas, "Hei, kamu akan bosan makan terlalu banyak apapun. Setelah makan ikan dan daging besar ini untuk waktu yang lama, saya hanya ingin mencoba yang ringan, manis, murni dan bebas polusi. Sayuran organik tidak hanya bergizi seimbang, tetapi juga dapat menghilangkan rasa lelah." Qiao Fei Yun buru-buru berkata, "Kalau begitu jangan khawatir, beri aku waktu seminggu lagi, dan aku akan mencarimu." Fei Haoyang ragu-ragu sejenak, mendecakkan bibirnya dan berkata, "Lupakan saja, berhentilah mencari-cari aku sendiri telah menemukan pria terbaik yang sempurna. Mari kita lihat apakah kamu dapat mengikatnya dan mengirimnya ke pulau yang baru kamu kembangkan." Ketika Qiao Fei Yun mendengar ini, dia langsung bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Fei, wanita mana yang Anda sukai? Tolong beri saya informasi dasar, dan saya akan meminta seseorang menyelidiki pergerakannya terlebih dahulu. Lihat apakah ada peluang untuk mengambil tindakan, selama karena ada kemungkinan. Bahkan jika dia adalah seorang putri dari keluarga kerajaan, aku pasti akan mendapatkannya untukmu." Fei Haoyang tertawa dan segera berkata, "Fei Yun, itu pasti kamu." Dia bertanya sambil tersenyum, "Fei Yun, pernahkah kamu mendengar tentang penyanyi wanita terkenal di Tiongkok bernama Gu Qiuyi?" "Gu Qiuyi?" Qiao Fei Yun tertegun dan berseru, "Tuan Fei, apakah kamu bercanda? Apakah Gu Qiuyi yang kamu suka?" Karena keduanya orang Tionghoa, mustahil bagi Qiao Fei Yun untuk tidak mengetahui tentang Gu Qiuyi. Lagi pula, di bidang budaya dan hiburan, Gu Qiuyi dikenal sebagai cahaya masyarakat Tiongkok. Dia saat ini adalah penyanyi Tiongkok paling berpengaruh di dunia. Selain itu, Gu Qiuyi benar-benar memiliki semua kualitas seorang idola nasional. Tidak hanya dia sangat cantik, tetapi sosok dan temperamennya juga unik. Selain itu, dia berbeda dari selebritis yang suka menaruh uang di mukanya, berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya, dan membangun kepribadian generasi kedua yang kaya. Dia adalah generasi kedua yang benar-benar kaya, dan generasi kedua yang kaya raya. Keluarga Gu menempati peringkat ketiga di negara ini. Belum lagi Gu Qiuyi adalah satu-satunya putri keluarga Gu. Kandungan emas ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan generasi kedua kaya dari keluarga besar dan sejahtera. Yang lebih langka lagi adalah dia berbeda dengan para selebritis di industri hiburan yang terlibat dalam segala macam skandal dan memiliki banyak sejarah perzinahan. Sejak debutnya, dia tidak memiliki sejarah cinta, tidak ada skandal, dan tidak ada noda. Dewi yang sempurna dan idola yang sempurna. Oleh karena itu, Qiao Fei Yun juga merupakan penggemar Gu Qiuyi. Ketika dia mendengar bahwa Fei Haoyang sebenarnya ingin menyerang Gu Qiuyi, dia terkejut. Fei Haoyang berkata dengan sangat tenang, "Saat ini, melihat pria Tionghoa di seluruh dunia, seharusnya tidak ada orang yang meremehkan Gu Qiuyi. Bukan, dia seharusnya menjadi gunung Everest tertinggi di mata pria Tiongkok. Tentu saja saya ingin mencari kesempatan cium dia." Qiao Fei Yun tiba-tiba merasa sedikit jijik dan muak dengan Fei Haoyang, karena dia tidak ingin dewinya jatuh ke tangan Fei Haoyang.
Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa hebatnya Fei Haoyang. Jika Dewi Papan Atas seperti Gu Qiuyi mati secara tragis di tangannya, pasti akan menyusahkan masyarakat Tiongkok di seluruh dunia. Jadi, dia menahan diri dan berkata, Tuan Fei, status Gu Qiuyi sangat istimewa. Dia bukan hanya bintang Tiongkok paling terkenal, tetapi aset keluarganya secara konservatif diperkirakan lebih dari 200 miliar dolar AS. Jika Anda sentuh dia, dampak negatif ini apakah dampaknya terlalu besar? Fei Haoyang bertanya balik, bukankah itu kamu? Selama kamu beroperasi dengan baik, dunia hanya akan tahu bahwa Gu Qiuyi hilang. Mungkin dia sudah mati, tapi tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal hanya akan menjadi berita utama untuk jangka waktu tertentu. Setelah beberapa saat, popularitas akan mereda dan tidak ada yang akan memperhatikannya. Qiao Feiyun berkeringat dingin setelah mendengar ini, walaupun dia membunuh banyak gadis. Sebagian besar gadis itu berasal dari masyarakat biasa. Bahkan ada yang tidak punya rumah, tentu saja tidak punya banyak latar belakang. Jika orang seperti itu menghilang, paling banyak ia akan menarik sedikit perhatian di komunitas kecil setempat, bahkan mungkin tidak menjadi berita di media kota, dan itu jauh lebih aman bagi Qiao Feiyun. Namun, jika Gu Qiuyi benar-benar menghilang, beritanya pasti akan meledak di seluruh dunia. Jika dia dinyatakan bersalah saat itu, bukankah itu bencana? Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Tuan Fei, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Anda berusia 27 tahun ini, yang merupakan usia yang tepat untuk menikah. Jika Anda benar-benar menyukai Gu Qiuyi ini, Anda dapat mengejarnya dan temukan cara untuk menikahinya. Fei Haoyang berkata dengan nada menghina, bagaimana bisa semudah yang kamu pikirkan? Dia telah menyatakan kepada publik selama bertahun-tahun bahwa dia sedang mencari pangeran tampan, dan dia tidak akan menikah kecuali dia adalah dia. Dalam hal ini, saya tidak peduli. Tidak mungkin dia akan setuju dengan pengejaran saya terhadapnya. Daripada melakukan ini, mengapa saya harus bersusah payah? Mengapa tidak ikat saja dia? Setelah mengatakan itu, Fei Haoyang menambahkan, lagi pula, saya tidak berencana untuk menikah sekarang. Menikah itu terlalu membosankan. Sekarang, bagaimana saya bisa bebas dan tidak terkendali seperti sekarang setelah menikah? Saya tidak bersedia menyerahkan seluruh hutan demi sebatang pohon. Qiao Feiyun ragu-ragu dan berkata, tapi, kamu masih akan menikah cepat atau lambat. Fei Haoyang berseru, itulah yang terjadi di masa depan. Kita akan membicarakan masa depan nanti. Ngomong-ngomong, bukankah pulaumu sedang dikembangkan? Bawa dia ke sana saat waktunya tiba. Saat kamu sudah cukup bersenang-senang, kapan kita akan membunuhnya? Kapan saatnya tiba, kita akan mendorong jenazahnya ke dalam kremator dan membakarnya, dan menyebarkan abunya ke laut. Siapa yang akan tahu bahwa kitalah yang melakukannya tanpa ada yang menyadarinya? Punggung Qiao Feiyun berulang kali basah oleh keringat dingin, dan tubuhnya seluruh tubuh dipenuhi keringat dingin. Saraf. Orang-orang sedikit mati rasa, dan mereka tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Fei Haoyang untuk sementara waktu. Pada saat ini, Fei Haoyang juga memperhatikan bahwa Qiao Feiyun mengelak, dan suaranya segera menjadi dingin, dan bertanya, maksudku Feiyun? Apa maksudmu dengan menanyakan begitu banyak pertanyaan? Kamu tidak ingin melakukannya karena aku, kan? Jika ibu tidak melakukannya, maka aku akan mencari orang lain untuk melakukannya. Qiao Feiyun masih memiliki musuh tak dikenal yang bersembunyi di kegelapan. Beraninya dia menyinggung Fei Haoyang saat ini. Bagaimanapun, Fei Haoyang adalah penyelamat hidupnya di saat kritis. Jadi, dia dengan cepat berkata, tidak. Tuan Fei, karena Anda telah berbicara, saya pasti akan menemukan cara untuk membantu Anda melakukannya. Saat dia mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, hanya saja, saya hanya khawatir akan sulit bagi China untuk memulainya. Fei Haoyang berseru, tidak perlu pergi ke China, dia akan segera datang ke Amerika Utara untuk tur. Awalnya, dia berencana untuk melakukan tur di Kanada terlebih dahulu, dan kemudian ke Amerika Serikat,
Tetapi saya mendengar bahwa perusahaan manajemennya untuk sementara mengubah rencana untuk tampil di Amerika terlebih dahulu, dan pertunjukan pertama akan diadakan di New York. Jika saatnya tiba, yang harus Anda lakukan hanyalah melakukannya di New York. Kiao Feiyun bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan Fei, apakah waktu untuk tur New York sudah ditentukan? Sudah beres, Fei Haoyang berkata sambil tersenyum, masih ada 10 hari. Karena itu, Fei Haoyang menambahkan, ketika Gu Qiuyi datang ke Amerika Serikat, pasti tidak mungkin membawa banyak pengawal dari Tiongkok. Kemungkinan terbaik adalah bekerja sama dengan perusahaan keamanan lokal di Amerika Serikat terlebih dahulu, dan Amerika perusahaan keamanan akan menyediakan personel, kendaraan, dan peralatan lainnya, memberinya perlindungan pribadi. Pada saat itu, Anda harus memperhatikan terlebih dahulu untuk melihat perusahaan keamanan mana yang bekerja sama dengannya, dan kemudian mendapatkan daftar personel keamanan tertentu. Pilih orang yang paling cocok sebagai titik terobosan, dan tempatkan dia terlebih dahulu tarik tali, lalu bekerja sama di dalam dan di luar, dan temukan waktu yang tepat untuk mengikat Gu Qiuyi. Selama tidak ada bukti yang tertinggal, masalahnya akan selesai-selesai, Kiao Feiyun berkata dengan canggung, Tuan Fei, sangat sulit untuk menculiknya dari pengawasan seluruh tim keamanan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan gagal. Fei Haoyang berkata sambil tersenyum, dibutuhkan sangat sulit untuk menculiknya. Tunjukkan nilai Anda. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah banyak membantu Anda dalam bisnis. Di masa depan, saya akan memiliki suara yang lebih besar di keluarga Fei. Dan tentu saja saya akan dapat membantu kamu lagi, Feiyun. Sekarang kamulah yang akan membalasku dengan baik. Sudah waktunya. Kiao Feiyun juga mencoba memikirkan cara untuk membujuk Fei Haoyang agar menyerah. Tetapi Fei Haoyang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, sial, aku telah bersama begitu banyak wanita, dan gabungan semuanya tidak sebaik itu. Sebagai Gu Qiuyi, jika aku juga bisa menghadapi Gu Qiuyi, maka hidupku akan benar-benar lengkap, semua setelahnya. Sejujurnya, saya sudah lama bosan, saya harus mengubah ke sesuatu yang lebih menantang agar menjadi menarik, Kiao Feiyun berkata dengan berani, Tuan Fei, Gu Qiuyi memang yang terbaik di antara wanita, tetapi risikonya terlalu besar, jika benar-benar terekspos, Anda mungkin akan sulit untuk keluar. Fei Haoyang berkata dengan penuh semangat, ini menarik karena risikonya. Saat dia berkata dengan serius, Feiyun, setiap lapisan masyarakat memiliki cita-cita tertingginya sendiri. Ide bermain sepak bola adalah mereka yang ingin memenangkan Piala Dunia atau berlari di Olimpiade ingin memenangkan kejuaraan dunia, mencetak rekor dunia atau semacamnya, sehingga generasi mendatang dapat mengaguminya. Saya, Gu Qiuyi adalah trofi kejuaraan dunia dan rekor dunia saya. Setelah jeda, Fei Haoyang melanjutkan, Gu Qiuyi akan pensiun dari industri hiburan. Ini adalah tur perpisahan terakhirnya sebelum peluncuran, dan ini juga merupakan terakhir kali dia muncul di mata publik sebagai seorang bintang. Kebetulan sekali, ya, dia sebenarnya memilih New York sebagai perhentian pertamanya. Ini adalah takdir. Bahkan Tuhan memberiku kesempatan. Jadi bagaimana mungkin aku tidak memanfaatkannya? Apa lain yang ingin dikatakan Kiao Feiyun? Fei Haoyang menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata sambil tersenyum, jika saya bisa mendapatkan Gu Qiuyi kali ini, saya pasti akan merekam dan merekam videonya. Seluruh proses dan catat semua detailnya. Setelah aku mati, aku akan mempublikasikannya agar dunia bisa melihatnya. Ketahuilah sisi lainku. Hahaha, aku takut aku akan berada di halaman depan dunia selama beberapa waktu, bulan berturut-turut. Kiao Feiyun telah memutar otaknya untuk melayani iblis-iblis ini selama bertahun-tahun. Di masa lalu, dia bahkan takut iblis-iblis ini tidak cukup jahat dan tidak dapat dilepaskan. Jadi dia mencoba segala cara untuk merangsang sifat kejam dan haus darah mereka dan membiarkan mereka melangkah lebih jauh di jalan pemanjaan. Terus terang, dia adalah seorang pelatih yang memupuk setan. Tetapi pada saat ini, ketika dia mendengar serangkaian kata-kata berani Fei Haoyang, dia tiba-tiba menjadi takut.
Dia takut mentalitas abnormal Fei Haoyang dalam mengejar kegembiraan yang lebih tinggi akan menyeretnya ke bawah suatu hari nanti. Namun meski takut, ia tetap tidak berani melanggar perintah Fei Haoyang dengan cara apapun di tengah masalah internal dan eksternal. Situasi saat ini membuatnya tidak punya pilihan selain mencoba yang terbaik untuk mengikat Fei Haoyang, dan kemudian mengikutinya sampai ke sisi gelap. Terlebih lagi, dia berpikir bahwa dia hanya perlu pergi dari Seattle untuk menghindari pusat perhatian, sehingga New York menjadi tempat yang sempurna. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi, mengambil risiko, dan berkata, "Tuan Fei, saya akan merencanakan masalah ini dengan hati-hati. Saya harus merumuskan rencana yang benar-benar komprehensif, dan satu rangkaian rencana tidaklah cukup. Harus ada setidaknya 1 atau 2, buatlah rencana alternatif dan rencana darurat." Ketika Fei Haoyang mendengar ini, dia langsung tersenyum puas. "Fei Yun, dengan kecerdasan dan kebijaksanaanmu, hal ini pasti akan selesai." Kiao Fei Yun berkata dengan tergesa-gesa, "Ngomong-ngomong, Tuan Fei, saya hanya berencana pergi ke New York untuk bersenang-senang hari ini. Jika Anda punya waktu, kita bisa bertemu dan mengobrol. Masalah ini sangat sulit dan hanya tinggal 10 hari lagi. Kita harus membuat semua persiapan terlebih dahulu." Fei Hao yang mendengar bahwa Kiao Fei Yun berencana datang ke New York untuk bersantai, dan apa yang terjadi pada Gu Qiuyi menghantuinya. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, "Jika kamu datang ke New York untuk bersantai, sebaiknya kamu tinggal di rumahku. Mari kita bertemu dan bersenang-senang, mari kita bicara." Ketika Kiao Fei Yun mendengar ini, dia sangat gembira. Yang dia pikirkan adalah tinggal di rumah Fei Haoyang selama beberapa hari. Keluarga Fei memiliki rumah besar di New York dengan keamanan yang ketat. Tinggal di sana pasti akan menjamin keamanan. Namun, tidak mudah baginya untuk mengambil inisiatif untuk mengajukan permintaan seperti itu. Lagi pula, bagi Fei Haoyang, dia adalah orang yang berspesialisasi dalam pekerjaan kotor. Jadi dia tahu betul bahwa sebagian besar waktu, dalam kehidupan normal, Fei Haoyang akan menjaga jarak tertentu dari diriku. Untungnya, Fei Haoyang hanya berpikir untuk mendapatkan Gu Qiuyi mendengar bahwa Kiao Fei Yun akan datang ke New York. Dia tentu ingin dia tinggal di rumahnya, dan mereka berdua dapat mendiskusikan masalah tersebut. Jadi, Kiao Fei Yun berkata tanpa ragu-ragu, "Oke, jika itu masalahnya, maka saya akan bersiap dan langsung terbang ke sana." Fei Haoyang juga sangat menarik dan berkata, "Beritahu saya sebelum lepas landas, dan saya akan meminta pengurus rumah tangga untuk menjemputmu di bandara." "Baiklah, Tuan Fei, terima kasih atas masalahnya." Kiao Fei Yun mengucapkan terima kasih, menutup telepon, dan kemudian segera memanggil asistennya dan memerintahkan, "Beritahu kru untuk bersiap-siap, saya pergi ke New York." Asisten mencoba untuk menunjuk ke tubuh Kiao Fei Yun secara seksual. Dia bertanya dengan suara rendah, "Tuan muda, jika Anda pergi ke New York sekarang, apa yang akan terjadi dengan pemakaman Tuan muda ketiga?" Kiao Fei Yun memperingatkan, "Simpan jenazah Fei Yu di rumah duka untuk sementara, dan blokir beritanya. Jangan biarkan siapapun tahu tentang dia. Setelah saya pergi ke New York, pergi dan hibur keluarga awak kapal. Katakan saja kepada mereka bahwa kapal itu telah mengalami kecelakaan kapal dan orang-orangnya hilang. Beri mereka uang pensiun secara langsung dan suruh mereka tutup mulut." Asisten bertanya lagi, "Tuan muda, di mana Tuan dan istrinya? Apakah Anda ingin memberitahu mereka?" "Saya tidak ingin memberitahu mereka untuk saat ini." Kiao Fei Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka tidak tahu persis apa yang saya lakukan. Sebaiknya saya mencoba untuk tidak memaparkan mereka pada masalah ini. Untuk menyeret segalanya, urusan Fei Yu akan dirahasiakan dari mereka untuk sementara waktu. Jika mereka bertanya, mereka akan mengatakan bahwa Fei Yu meminta sejumlah uang kepada saya dan membawa beberapa gadis ke Paris untuk berlibur, dan meminta mereka untuk tidak pergi terlalu jauh, dan tidak mengganggunya." Kiao Fei Yu anggota keluarganya menyadari kebiasaan main-main dan penuh nafsunya. Dia adalah orang kaya generasi kedua yang terkenal di Seattle yang bisa mengganti pacarnya lebih cepat dari pakaiannya.
Apalagi mereka semua adalah selebritis internet terkenal di Seattle bahkan Amerika Serikat, berlibur ke luar negeri, orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya, jadi mereka tidak mempedulikannya. Justru karena inilah Qiao Feiyun sangat yakin jika dia memberitahu orang tuanya seperti ini, mereka tidak akan meragukannya. Adapun berapa lama kebohongan ini bisa bertahan, Qiao Feiyun tidak tahu sekarang, tapi dia tidak terlalu peduli lagi. Prioritas utama saat ini adalah dia harus meninggalkan Seattle dulu. Jika tidak, dalang pembunuhan saudaranya akan datang dan dia akan dikutuk. Namun, yang tidak diketahui Qiao Feiyun adalah ketika dia masih menunggu jenazah saudaranya diangkut kembali dari laut, banyak tentara dari Istana Wanlong telah tiba di Seattle dari Kanada dan sekolah Xiao Churan. Mereka menggunakan jaringan intelijen mereka untuk memantau rumah dan perusahaan Qiao Feiyun. Ketika mereka menemukan Qiao Feiyun datang ke rumah duka dari rumah, mereka mengikutinya dengan diam-diam. Tak lama kemudian, Qiao Feiyun yang dikelilingi beberapa pengawal buru-buru menaiki mobil dan bersiap berangkat dari rumah duka menuju bandara. Gerakan ini juga diketahui oleh para prajurit Istana Wanlong. Ketika tentara Istana Wanlong mengikutinya beberapa saat, mereka menemukan bahwa mobil yang ditumpanginya langsung menuju ke bandara. Oleh karena itu, ketua tim segera melapor ke Wan Pojun, "Tuan, kami menemukan bahwa Qiao Feiyun sedang menuju ke bandara. Apakah kamu ingin menghentikan mereka sekarang?" Wan Pojun segera melaporkan situasinya kepada Ye Chen dan meminta Ye Chen untuk memberi perintah. Tapi Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, dia langsung pergi ke bandara setelah keluar dari ruang duka. Dia pasti takut dan berencana untuk melarikan diri. Mengapa tidak biarkan dia pergi dulu dan lihat kemana dia berencana pergi dan siapa yang dia rencanakan bertemu. Saat ini, Qiao Feiyun tidak tahu bahwa dia telah terungkap. Dalam perjalanan menuju bandara, ia terus meminta asistennya untuk melakukan pekerjaan dengan baik pasca kejadian tersebut untuk keluarga rombongan Italia dan Seattle. Asisten menuliskannya satu persatu dan bertanya dengan cepat, "Tuan muda, haruskah kita mengirim seseorang ke Vancouver untuk menyelidiki gadis-gadis itu tadi malam dan melihat apa yang terjadi pada mereka sekarang? Mungkin dalang di balik layar ada hubungannya dengan mereka." Tidak, tidak akan pernah. Qiao Feiyun menolak tanpa ragu-ragu. Pihak lain dapat menculik lebih dari 800 anggota geng di Vancouver sekaligus. Dengan kekuatan ini, jika kita masih berani pergi ke Vancouver untuk menyelidiki, kita pasti akan mati atas inisiatif kita sendiri. Kemungkinan besar kita akan mati atas inisiatif kita sendiri. Mereka telah memasang jaring untuk menunggu kita. Prioritas utama saya sekarang adalah menghindari ujung tajam mereka, bukan menghadapinya. Asisten itu mengangguk sedikit dan berkata dengan hormat, "Saya mengerti, Tuan muda." Qiao Feiyun bertanya lagi, berkata, "Mulai hari ini, kita akan menghentikan semua bisnis di bidang ini. Kita harus tetap bersikap rendah hati untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu." "Oke, Tuan muda, saya mengerti." Asisten harus melepaskan gagasan itu. Setengah jam kemudian, Qiao Feiyun naik pesawat pribadi dan buru-buru meninggalkan Seattle menuju New York. Petugas intelijen Wanlong Dian dengan mudah menemukan nomor registrasi beberapa jet pribadi atas namanya, dan kemudian menanyakan status real-time jet tersebut. Segera, mereka menemukan bahwa hanya ada satu pesawat dalam kondisi terbang atas nama Qiao Feiyun. Jet bisnis Boeing BBJ bernomor 2674 ini baru saja lepas landas dari Seattle, dan posisi real-time, ketinggian, dan kecepatan pesawat dapat dilihat dari peta radar Bandara Umum Seattle. Belakangan, mereka dengan mudah memeriksa izin rute yang diajukan oleh jet bisnis tersebut dan menemukan bahwa tujuan pesawat tersebut sebenarnya adalah New York. Ketika berita itu sampai ke telinga Ye Chen tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Saya pikir Qiao Feiyun akan pergi ke suatu tempat, tapi saya tidak menyangka dia akan pergi ke New York. New York hanya sekitar 200 mil jauhnya dari Providence, tempat istri saya belajar, kilometer. Semakin banyak orang ini berlari, semakin dekat dia dengan saya." Wan Pojun buru-buru berkata, "Tuan Ye, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengerahkan lebih banyak tenaga kerja ke New York untuk berjaga-jaga keadaan darurat?"
Ye Chen mengangguk dan berkata, karena kita ingin mencabut Qiao Feiyun dan keluarganya. Itu pasti membutuhkan kerja sama dari banyak tenaga. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, baiklah, Anda dapat mengirim lebih banyak tenaga kerja ke New York hari ini. Tetapi Anda tidak boleh sekelompok besar orang akan terbang langsung dari Timur Tengah, yang akan dengan mudah menarik perhatian. Akan lebih baik jika semua orang meninggalkan Timur Tengah terlebih dahulu dan berpencar ke berbagai belahan dunia, dan kemudian masing-masing pergi ke New York, mencari hotel untuk menetap, dan siap untuk instruksi langkah selanjutnya. Wan Pojun segera berkata dengan hormat, baiklah, Tuan Ye, saya akan mengirimkan 1000 elit dan membiarkan mereka tiba di New York dalam 3 hari ke depan sesuai permintaan Anda. Oke, Ye Chen tersenyum sedikit. Berkata, memilih medan perang di New York benar-benar ramah bagi saya. Kebetulan saya masih punya waktu 1 bulan lagi bersenang-senang bersama mereka. Wan Pojun mengangguk dan bertanya lagi, Tuan Ye, milik siapa? Saya berencana pergi ke New York untuk menunggu instruksi Anda selanjutnya. Bagaimana menurut Anda? Ye Chen bertanya kepadanya, akankah di sana adakah kesulitan untuk pergi ke Amerika Serikat dengan identitas Anda? Biro Keamanan Dalam Negeri mereka pasti akan sangat gugup ketika Anda pergi ke Amerika Serikat. Tidak, Wan Pojun berkata dengan percaya diri, saya memiliki beberapa identitas resmi Amerika. Satu di antaranya adalah eksekutif Tiongkok Raya dari perusahaan yang didanai AS. Perusahaan ini adalah Wanlongdian Investment. Ya, penanggung jawabnya juga anggota Istana Wanlong, dan detail identitas ini sangat realistis. Jadi tidak akan ada masalah. Baik. Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu bisa pergi juga. Tunggu aku di New York. Setelah membuat keputusan ini, Ye Chen melihat waktu dan berkata kepada Bibi Li dan ketiganya. Mereka, Bibi Li, Xiao Fen, Claudia, saya harus kembali ke Amerika Serikat dulu. Kanada akan berada di sini untuk beberapa waktu, seharusnya sangat aman. Dan ada tentara dari Istana Wanlong di sini untuk melindungi Anda secara diam-diam. Ketiganya dari kalian hanya harus bekerja dan hidup normal, dan jangan khawatir tentang hal lain. Bibi Li mengangguk dan berkata, Ye Chen, cepat dan kembali menemani Curan. Ya, dia perempuan, dan dia akan melakukannya pasti merasa sedikit tidak nyaman di negara asing sendirian. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, ketika saya benar-benar menyelesaikan masalah ini, saya akan mengatur seseorang untuk membawa kalian bertiga kembali ke Jinling. Pada saat itu, saya akan mengatur semuanya makanan, pakaian, perumahan dan transportasi di Jinling terlebih dahulu. Li Xiaofen buru-buru mengingatkan, Saudara Ye Chen, jangan lupa tentang Claudia yang kembali ke Jinling untuk belajar. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Don, jangan khawatir. Aku tidak akan melupakannya. Setelah itu, Ye Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Bibi Li Xiaofen dan Claudia satu persatu, dan bergegas ke bandara untuk mengambil penerbangan kembali ke Providence. Sebelum lepas landas, Ye Chen menelepon Xiao Churan dan bertanya tentang situasinya di Providence. Xiao Churan berkata bahwa semuanya baik-baik saja, dan kemudian bertanya kepada Ye Chen dengan prihatin, suamiku, masalah Xiao Fen telah diselesaikan. Ye Chen tersenyum dan berkata, sudah terpecahkan. Beberapa gangster menggunakan otak mereka pada Xiao Fen. Salah satu teman Xiao Fen meminta saya untuk datang dan membantu. Saya telah menyelesaikan semua masalah dan Xiao Fen tidak menemui bahaya apapun. Jangan khawatir, Xiao Churan. Akhirnya menghela napas lega dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku sangat khawatir tadi malam hingga aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku ingin meneleponmu untuk menanyakan situasinya, tapi aku takut menunda urusanmu. Ye Chen buru-buru berkata, tidak apa-apa sekarang. Saya sudah tiba di bandara. Pesawat akan segera lepas landas dan diperkirakan akan mendarat dalam 4 jam. Xiao Churan bertanya dengan penuh semangat, benarkah? Hebat sekali. Setelah mengatakan itu, dan buru-buru bertanya, bisakah Xiao Fen pergi dengan tenang? Jika tidak berhasil, undang saja mereka untuk datang ke Amerika Serikat dulu. Ye Chen tersenyum dan berkata, masalah di sini telah terpecahkan.
dan saya juga meminta bantuan pelanggan. Saya menemukan beberapa kontak lokal dan meminta mereka membantu menjaga Xiaofen dan Bibili. Mereka pasti akan baik-baik saja, jadi saya bisa kembali menemani Anda dengan berani. Xiao Churan tiba-tiba santai dan berkata buru-buru. Bagus sekali, sekarang di sini sudah lewat jam 5 sore, dan mungkin sudah lewat jam 9 saat kamu mendarat. Kalau begitu aku akan menjemputmu di bandara. Ye Chen berkata buru-buru. Tidak, mobilnya sudah diambil alih. Saya sedang mengemudi ke bandara. Mengapa Anda menjemput saya? Anda cukup menunggu saya di hotel. Saya akan kembali segera setelah saya turun dari pesawat. Xiao Churan berkata dengan hati-hati, baiklah. Kalau begitu aku akan melakukannya, menunggumu kembali ke hotel. Setelah hampir 4 jam penerbangan, pesawat Ye Chen akhirnya tiba di Bandara Hijau di Providence. Ketika ketinggian pesawat turun di bawah 1000 meter, ponsel Ye Chen mencari sinyal ponsel, dan kemudian, serangkaian notifikasi pesan teks dari pesan WeChat dan panggilan tak terjawab muncul dalam sekejap. Dia pertama kali memeriksa notifikasi panggilan tidak terjawab dan menemukan bahwa peneleponnya adalah Gu Qiui, dan hal yang sama juga terjadi di WeChat. Dia mengira Gu Qiui ingin menemuinya untuk sesuatu yang penting, jadi dia segera meneleponnya kembali. Begitu telepon masuk, Gu Qiui bertanya dengan tergesa-gesa, Saudara Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Saya sudah lama tidak bisa menghubungi Anda. Ye Chen berkata dengan santai, saya baru saja berada di pesawat, dan saya akan mendarat. Signal? Ada apa? Apakah ada hal mendesak yang ingin Anda temui dengan saya? Gu Qiui berkata sambil tersenyum, tidak ada yang mendesak. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa ada perubahan baru dalam diri saya rencana tur Amerika Utara. Perubahan baru? Ye Chen sibuk pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Gu Qiui berkata sambil tersenyum, saya baru saja menyesuaikan jumlah pertunjukan dan pengaturan waktu. Saya tidak berencana pergi ke Kanada dulu, lalu pergi ke Amerika Serikat setelah tur di beberapa kota besar di Kanada. Sekarang sudah telah berubah. Telah diubah menjadi pergi ke Amerika Serikat dulu, lalu ke Kanada. Karena itu, Gu Qiui menambahkan, ngomong-ngomong, perhentian pertama saya di Amerika Serikat adalah New York, bersambung.